Selamat sore bagi kita, Bapak Saudara Riki. Kita akan bertemu dalam pembimbingan untuk makalah yang pertama dari studi mandiri saudara. Makalah yang akan kita bahas hari ini bertemakan gereja dan tugas gereja. Suatu tinjauan historis teologis gereja dan tugas gereja pada konteks gereja modern dan reformasi serta implikasinya bagi gereja masa kini. Oke, selamat sore, Ricky. Sore, Pak. Oke, apakah suara saya kedengaran dengan baik? Iya, Pak. Dengar dengan baik. Sebentar ya. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bertemu kembali dengan Ricky dalam rangka membahas studi mandirinya untuk makalah yang pertama. Berkati perbincangan kami sehingga kami boleh semakin memahami, mendalami artikel makalah yang dia tuliskan untuk mencapai kesempurnaan daripada karyanya. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, jadi saya sudah baca makalah ini dan dari awal supaya nanti ke depan juga cara penulisan karya ilmiah itu lebih baik ya. Kalau dia pakai kata sandang, misalnya terhadap, dan, pada, hingga, serta, bagi, itu kata sandang namanya. Jadi kalau dia kata sandang tidak perlu menggunakan huruf besar. Gitu ya. Jadi kalau dia pakai kata sandang tidak perlu menggunakan huruf besar. Jadi dia huruf kecil saja. Kemudian ini untuk saya kurang mengerti 30 1515 apa artinya ini? Tidak, apakah maksudnya itu 30 Oktober? Tidak tahu saya apakah maksudnya 30 Oktober. 30 Oktober 1517. Ini karena 30 garis 1517. Nah, apakah ini maksudnya 30 Oktober? Apa bagaimana ini? Tahun maksudnya. Hah? Tahun 30 sampai 1517. Tahun ya. Iya, Pak. Wah, berarti panjang sekali ya. Yang mau diteliti ini panjang ya, berarti oke, tiap tahun ya. Dari tahun 20 sampai 1517. Berarti 1487 tahun yang mau kita bicarakan ini ya. 1487. Ini lama sekali nih. 1847 tahun hendak dibahas. Mulai dari gereja mula-mula sampai reformasi. Lalu implikasinya ke gereja masa kini. Oke. Nah, dalam menulis makalah seperti ini tidak bagus, tidak perlu. Jadi dia harus dibuat seperti ini. Jadi kemudian kalau kita sudah buat dia bab 1, ini bab 1, kalau misalnya digunakan A,
Nah, maka nanti ke bab 2 pun harus A. Tapi kalau di bab 2 digunakan 2-1, maka di sini harus digunakan 1-1. Jadi itu namanya konsisten. Jadi kalau digunakan dia A, maka nanti di bab 2 harus A. Ini di bab 2 harus A. Tapi kalau dia di bab 2 ini 2-1, maka di bab 1 harus 1-1. Ini cara menulis, konsistensi dalam penulisan. Nah, baru dalam menulis karya ilmiah, yang huruf besar itu biasanya huruf dalam judul utama. Judul utama. Kata pengantar, daftar isi, bab 1, itu huruf besar. Tapi kalau latar belakang masalah, itu namanya subjudul, maka dia tidak perlu pakai huruf besar. Tapi dia menggunakan ini capitalize each word. Jadi huruf besar pada setiap kata, kecuali kata sandang tadi. Jadi itu apanya? Kalau kata sandang tidak perlu huruf besar, tapi huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata sandang. Oke, nanti sampai kita bicara cara-cara penulisan dulu ya. Jadi makanya ini rumusan masalah, tujuan itu saya coret-coret. Kemudian dalam menulis karya ilmiah hindari bold. Jadi tidak perlu ada bold. Itu dalam ilmiah itu tidak ada istilah bold. Ya. Jadi biasa saja, huruf biasa saja. Nah, kemudian ini catatan kaki nomor 1, lihat pasti ada nama penyuntingnya. Ini tidak pasti ada nama penyunting di sini. Kemudian catatan kaki nomor 3, Canisius itu bukan di Bekasi, tapi itu di Jakarta. Gitu ya. Jadi Canisius itu bukan di Bekasi, tapi di Jakarta. Lalu yang saya kuning-kuningi seperti ini nanti diganti. Ini saya kuningi diganti ini semua. Sesuai dengan kalau subjudul tidak perlu huruf besar, tapi huruf besar pada setiap kalimat, kecuali kata sambung, kata sandang tadi. Baru cara mengutip dari TDOT, ialah sebutkan nama penulisnya. Siapa nama penulis artikel itu? Lalu apa judul dari artikel itu? Judulnya. Baru koma, judulnya itu tanda petik 22. Baru koma dalam D. Lard Harris, editor. Itu pasti editor. Baru Theological Workbook of the Old Testament. Vol 2 Chicago. Nah, jadi kalau dia dari TDOT. Nah, kemudian cara mengutip dari internet juga. Itu nama penulis dulu. Baru apa judul dalam tulisan di internet itu. Baru dalam www. Baru diakses pada tanggal sekian. Nah, kemudian cara menulis jurnal atau apa? Ini catatan kaki nomor 16 ini, 14 ini, saya kurang tahu apakah ini jurnal atau buku, saya kurang tahu apakah ini jurnal atau buku. Makanya ini masih saya tanda tanya ini. Jurnal. Hah? Jurnal. Nah, kalau dalam menulis jurnal tidak seperti ini cara menulis jurnal. Cara menulis jurnal itu saya tulis ini contoh
di catatan kaki nomor ini, nomor 35. Cara mengutip jurnal. Misalnya, Kezel Noordstroke, koma, tanda petik diakonia dalam konteks Lutheran World Federation, tutup petik, koma, Jurnal Teologi Tabernakel ST Alsemeda edisi 19,2008 131. Ini cara menulis jurnal. Jadi bukan seperti ini. Makanya saya coret. Jangan diperhatikan ini, kalau ini jurnal, maka tulislah dengan cara menulis jurnal. Cara mengutip dari jurnal ini. Baru nomor 12, catatan kaki nomor 12, kalau tempatnya Canisius dan Nusa Indah penerbitnya, maka kotanya harus dua. Mungkin Yogyakarta dan MD. Nusa Indah itu MD. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu harus jeli dalam menulis, mengutip karya ilmiah. Ya. Baru catatan kaki nomor 18, harus konsisten. Kalau di atas dibuat YKBK, maka ke bawah harus YKBK. Tapi kalau mau Yayasan Komunikasi Bina Kasih, maka dia harus konsisten ke atas. Nah, baru catatan kaki nomor 20, ini pun harus sesuai dengan cara menulis, cara mengutip dari ensiklopedia. Nama penulis, judul artikel, baru dalam, siapa editornya, baru ensiklopedia Alkitab masa kini, jilid berapa, baru YKBK atau Yayasan Komunikasi. Jadi kalau sudah Yayasan Komunikasi, tak usah lagi OMF-nya ini. Tidak perlu. Nah itu. Baru berikutnya, di catatan kaki nomor 21, di sini BPK Gunung Mulia. Di atas BPK garis GM. Nah, harus konsisten. Pilih salah satu. Jadi kalau disingkat, maka semua pun penerbit disingkat. Tapi kalau tidak disingkat, maka semua penerbit dipanjangkan. Itu namanya konsistensi dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau BPK GM, maka YKBK. Kalau BPK Gunung Mulia, maka Yayasan Bina Kasih. Itu dipanjangkan. Jadi kalau disingkat satu, semua disingkat. Tapi kalau tidak disingkat, ya panjangkan semua. Nah ini. Nah, oke nih. Ini tadi sudah saya sebutkan, cara mengutip dari jurnal ya. Baru penutup. Nah, makanya harus berpengaruh ditulis siapa namanya. Ini kan, jadi kalau dia disingkat, ini kan JKBK ini kan disingkat semua. Ini. BPKGM, BPKGM. Ini YKBK. Baru ini tidak. Kan berbeda kan? Ini dipanjangkan. Nah, baru oke. Nah ini, kalau dia cara membuat apa namanya, cara membuat daftar pustaka dari website tidak seperti ini. Nah, coba kita ambil contoh dari website tadi ya.
Ini ya. Yang ini. Nah, cara daftar pustaka dari website. Nah, nama penulis. Berarti katakanlah misalnya Harahat Ucok. Artikelnya gereja dan tugas gereja dalam. Ini filenya. Ya seperti ini dia cara mengutip dari daftar pustaka dari website. Ini ya. Jadi nanti saya kirimlah artikel tulisan saya, bukan tulisan, buku panduan SCT, bagaimana cara menulis ilmiah yang sudah saya ajarkan ke mahasiswa S1 sekarang, supaya bisa dipelajari dari sana. Dan nanti habis waktu kita hanya soal-soal teknis yang seharusnya ini dia satu sudah harus selesai ya. Oke. Ini nanti juga kita belajarlah cara membuat daftar isi yang otomatis ya. Atau tonton YouTube saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis. Nanti sudah ada ini. Jadi daripada seperti ini kan, nanti otomatis komputer ini akan membuat daftar isi. Jadi tidak perlu lagi seperti ini. Oke, kita masuk kepada substansi. Ini judulnya Gereja dan Tritugas Gereja. Suatu tinjauan historis teologis. Jadi ini historis teologis terhadap gereja dan tritugas gereja pada gereja mula-mula di tahun 30 tadi hingga reformasi di 1847 tahun yang diteliti ini dan implikasinya bagi gereja masa kini. Ini panjang sekali nih penelitiannya. Nah, lalu masuklah latar belakang masalah. Apa isi latar belakang masalah? Nah, isi latar belakang masalah ialah mengapa kita menulis tentang topik itu. Apa yang menjadi persoalan pokok, permasalahan penelitian yang kita temukan. Nah, apa yang menjadi persoalan ini kan? Apa yang menjadi persoalan yang hendak dibahas atau menjadi apa yang menjadi pokok penelitian ini yang penting dalam latar belakang masalah, sehingga nanti kita membahas ke dalam selanjutnya perumusan masalah dengan baik. Misalnya gereja dan tritugas gereja. Nah, yang hendak dibahas ialah apa persoalan tritugas gereja di gereja mula-mula dan gereja reformasi. Selama 1847 tahun itu ada persoalan. Sehingga perlu diteliti. Ini yang perlu. Kalau saya baca ini tidak ada. Ini hanya definisi-definisi gereja, pergumulan gereja, ada diakonia, marturia, kesaksian itu kan. Baru saat ini gereja masih tetap sebagai tanda wujud kerajaan Allah. Tapi apa persoalan tritugas gereja mulai gereja mula-mula sampai reformasi di sini tidak ada dibentangkan. Sehingga tulisan ini perlulah ditulis karena ada persoalan
Tritugas Gereja pada tahun 30 dan ada persoalan Tritugas Gereja tahun 1517. Apa yang menjadi persoalan di kedua masa itu? Lalu kalau mau ditinjau secara historis teologis, apa persoalan utama Tritugas Gereja pada masa gereja mula-mula secara historis teologis, dan apa yang menjadi persoalan Tritugas Gereja pada masa reformasi itu 1517. Kalau ada persoalan, maka itulah yang menjadi penelitian. Ini tidak ada penelitiannya, tidak ada persoalan yang hendak dibahas. Karena dari persoalan itulah nanti tumbuh rumusan masalah. Ternyata apa yang menjadi rumusan masalahmu adalah apakah arti tugas panggilan gereja? Koinonia, marturia, diakonia. Ini pertanyaan ini tidak ilmiah. Karena ini sudah dapat kita temukan dalam buku-buku yang ada. Sudah dijawab para ahli ini. Apa itu koinonia, marturia, diakonia. Tanpa dilakukan penelitian pun, itu sudah ada buku yang menjelaskan. Sehingga tidak ada masalah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimanakah tugas panggilan gereja pada konteks gereja mula-mula hingga reformasi? Nah ini mungkin bolehlah. Inilah yang harus kamu cari nanti dalam pembahasan. Lalu bagaimana meningkatkan peran gereja dalam melaksanakan tugas panggilan gereja dalam konteks bergereja masa kini? Oke, bolehlah. Ini harus dijawab nanti di bab 2 dan bab 3. Bab 4. Tapi kalau ini tidak relevan pertanyaannya. Karena pertanyaan itu lahir dari apa yang menjadi pokok persoalan di atas. Apa yang menjadi persoalan tugas gereja di gereja mula-mula dan di masa reformasi. Nah itu. Jadi apa yang menjadi persoalan? Nah, tugas yang dipahami orang di gereja masa mula-mula begini, tugas yang dipahami orang pada masa reformasi ini. Lalu pertanyaannya ialah mengapa tugas di gereja mula-mula berbeda pemahamannya di tugas gereja reformasi. Nah itu seharusnya pertanyaannya itu di bagian nomor 1. Mengapa berbeda? Mengapa terjadi atau mengapa terjadi perbedaan? Itu kan? Mengapa terjadi? Kalau itu yang menjadi pemikiran nanti yang masalahnya, mengapa terjadi perbedaan makna tugas gereja pada masa gereja mula-mula dengan gereja reformasi? Kalau ini yang mau dibahas, diteliti. Mengapa terjadi perbedaan? Lalu apa implikasinya pada gereja masa kini? Nah, ini pertanyaannya yang harus dijawab. Berarti ada persoalan yang ditemukan oleh Rizky di dalam tugas gereja pada masa gereja mula-mula dan pada masa gereja reformasi. Sehingga nanti tujuannya mempengaruhi. Tujuannya ya sesuai dengan rumusan ini. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan makna tugas gereja pada masa gereja mula-mula dan gereja reformasi. Lalu manfaatnya nanti apa? Di sini belum ada manfaatnya. Manfaatnya itu dari situ juga. Agar menambah wawasan tentang mengapa terjadi perbedaan tugas gereja pada gereja mula-mula dan gereja reformasi. Nah, setelah itu baru masuk pembahasan. Nah, di pembahasan ini masih berkutat pada definisi gereja ya, etimologi gereja.
Nah, oke lah, bisa satu bab makna gereja dalam perjanjian lama ini kan, makna gereja dalam perjanjian baru, pengertian panggilan secara kitabiah, pengertian Tritugas panggilan gereja. Nah, lebih baik lebih fokus ke sini aja. Kalau ini apa itu gereja pada perjanjian lama, perjanjian baru, saya pikir nggak perlu, karena nggak begitu tidak begitu penting membahas ini. Karena toh yang dibahas ialah soal Tritugas gereja pada gereja mula-mula dan gereja reformasi. Jadi menurut saya tidak perlulah membahas itu. Langsung aja pada ini pun pengertian panggilan sama apa ini tidak perlu ini. Langsung aja pada pengertian Tritugas gereja. Lalu setelah dibahas itu pengertian Tritugas gereja, koinonia, ya ini terlampau banyak ini, marturia, diakonia. Lalu setelah ini, nah ini Tritugas panggilan gereja dalam konteks gereja mula-mula hingga reformasi. Nah, apa yang menjadi persoalan pada masa ini? Nah, kemudian gereja pada abad pertengahan. Apa yang menjadi pergeseran Tritugas gereja pada masa gereja mula-mula ini, tahun 30 sampai 590, pergeseran apa yang terjadi setelah memasuki gereja abad pertengahan? Apa yang menjadi pergeseran? Karena tadi sudah dijelaskan apa itu makna dari koinonia, marturia, dan koinonia, diakonia. Tentu ada pergeseran makna dari gereja mula-mula hingga gereja reformasi. Nah, baru pada masa reformasi itu sendiri, apa yang menjadi makna dari Tritugas itu? Ini saya baca ini terkesan dia sejarah, tapi tidak ada kritis secara historis, kritis teologi tadi. Secara teologi apa yang menjadi persoalan dalam Tritugas gereja? Jadi ini masih terkesan dia secara sejarah ya, tidak menyoroti secara teologi. Di mana sebenarnya Tritugas gereja itu secara teologi dimaknai pada gereja mula-mula, pada gereja pertengahan, dan pada masa reformasi itu sendiri. Nah ini baru dibuat lagi contoh-contoh ya, Martin Luther, Martin Bucer, Johannes Calvin, kemudian implikasi. Nah implikasi pada gereja masa kini sebenarnya ialah lebih pada bagaimana gereja memahami Tritugas gereja itu pada masa kini setelah merefleksikan pemahaman Tritugas gereja itu dari gereja mula-mula. Apakah ada diskontinuitas yang berkesinambungan dari gereja mula-mula, reformasi sampai sekarang? Ada kontinuitas Tritugas itu yang secara teologis masih dipertahankan. Diakoni misalnya, apa yang dipertahankan dari diakoni abad gereja mula-mula sampai sekarang? Teologinya berarti kontinu, walau berganti zaman, tapi diakoni itu masih dipahami secara teologi sama. Atau apa yang diskontinu? Secara teologi koinonia misalnya, apa yang diskontinu? Misalnya kalau di gereja mula-mula itu kan orang bertemu, memecah roti, berdoa, membagi hartanya. Apakah itu masih kontinu sampai sekarang? Ketika datang orang ke gereja, dia memakan roti perjamuan, lalu memberi hartanya ke gereja. Atau datang ke gereja hanya memberi 3.000 persembahannya, persembahan 1, 2, 3. Bukan seluruh hartanya diberikan seperti gereja mula-mula.
Apakah ada jemaat sekarang melakukan ibadah setelah ibadah lalu memberi hartanya ke gereja? Kalau tidak, berarti discontinue. Jangankan hartanya, dirinya pun tidak diberinya ke gereja. Padahal dia orang Kristen. Dia hanya ke gereja pada saat baptisan, pada saat perjamuan kudus, pada saat CD, dan pada saat Natal. Itu berarti kan discontinue. Gereja mula-mula ya hadir semua, rame-rame. Itu koinonia. Koinonia pada masa gereja mula-mula. Lalu bagaimana koinonia pada masa reformasi? Atau koinonia pada zaman sekarang? Atau koinonia pada masa pandemi? Bagaimana? Apakah ada continue atau discontinue? Nah, ini yang mau dilihat. Diakonia itu apakah ketika dulu memberi pelayanan kepada janda-janda, setelah dikumpul harta di gereja lalu memberikan bantuan kepada janda-janda? Apakah itu dilakukan sekarang oleh gereja? Gereja hanya menolong janda atau fakir miskin pada masa Natal. Dikumpul dana, pergilah ke panti asuhan. Habis itu kembali lagi tidak ada kasih. Kalau gereja mula-mula tidak pada musiman, tetapi terus-menerus memberikan diakonia. Kalau gereja sekarang musiman. Masa Paskah pergi ke panti asuhan. Masa Natal pergi ke panti asuhan. Tapi mulai Januari sampai Maret tidak ada. Baru Mei sampai November nggak ada, tapi Desember nanti berjubel-jubel bantuan ke panti asuhan. Bahkan berlebih Indominya, bahkan berlebih baju-baju Natalnya. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Ini discontinue diakonianya. Nah, jadi ini yang kami teliti bagaimana implikasi secara historis teologis, apakah tritugas itu ada yang bertahan dari gereja mula-mula sampai sekarang, atau memang terputus di tengah jalan, lalu tidak lagi dilanjutkan sampai sekarang. Nah, ini yang harus disampaikan di implikasi sekarang ini. Nah, lalu penutup di kesimpulan, ya kesimpulan itu bukanlah summary, ya bukanlah summary. Kesimpulan ialah jawabannya. Saya tulis di sini ya. Kesimpulan adalah jawaban singkat dari pertanyaan penelitian pada bab 1. Jadi kalau ada tadi 3 pertanyaan, mengapa terjadi perbedaan tritugas gereja pada gereja mula-mula dan pada gereja reformasi hingga sekarang? Mengapa terjadi perbedaan? Lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu? Lalu bagaimana caranya tritugas itu diimplementasikan sekarang? Jawabannya simpel pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini haruslah terjawab pertanyaan itu secara singkat. Jadi bagaimana tritugas gereja itu dari gereja mula-mula, pertengahan, reformasi, dan sekarang? Maka jawablah di sini bahwa tritugas gereja dari gereja mula-mula hingga sekarang mengalami kontinuitas dan diskontinuitas. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, maka ternyata ada yang diskontinuitas, yaitu bla 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 bla, dan yang kontinuitas yaitu bla 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 bla. Itu kesimpulan. Jadi jawaban singkat terhadap pertanyaan. Lalu saran apa? Saran itu ialah hal-hal yang belum kita lakukan atau belum sampai kita lakukan dalam penelitian ini. Bisa sarannya kepada akademis, bisa sarannya kepada gereja, atau bisa sarannya kepada personil, pelayan. Nah ini. Jadi itu yang perlu diperbaiki dalam paper ini. Dan sebenarnya masih ada satu lagi yang kurang di sini. Kalau sudah kita bicara metodologi, ya, di sini sebenarnya harus ada metodologi penelitian. Habis ini 1/4, di sini kan harus ada 5 metodologi penelitian. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi? Pasti harus pakai metodologi penelitian.
apakah kita menyelesaikannya dengan cara kualitatif atau kuantitatif. Nah itu, jadi ini masih harus ditambahkan nanti sehingga makalah ini semakin baik. Indra dulu masukan dari saya. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Terima kasih Pak buat masukan Bapak yang sangat banyak untuk paper ini Pak. Nah, jadi yang pertama sebagai mahasiswa Abdisabda saya selalu bergumul mengenai tulisan Pak. Karena acuan bakunya itu kadang berbeda-beda Pak. Ada dosen ini seperti ini, dosen ini seperti ini. Memang sampai saat ini saya belum menemukan katalog Pak. Kalau kemarin strata 1 seperti inilah katalog yang saya hadapi Pak. Gitu ya. Di dalam mengerjakan paper. Jadi masih mungkin sebatas itulah yang bisa saya buat Pak untuk mengenai tulisannya Pak. Nah, kemudian nanti saya berharap Bapak mengirim metode penulisan yang tepat sebagai acuan saya itu kampus yang saya minta. Selanjutnya mengenai tahun tadi Pak, itu memang 30 sampai 1517 memang kita beranjak gereja mulai-mulai itu kan gereja kuno tahun 30 mulai Pak. Sampai 590 itu pertengahan. Nah, pertengahan itu sampai 1492 ke 1517 itu reformasi Pak. Makanya saya bahas 3 zaman itu kuno, pertengahan dengan reformasi saya implikasikan di gereja masa kini gitu. Makanya saya buat tinjauan sejarahnya, historis dan teologisnya. Jadi saya menarik di implikasi memang kebanyakan menggunakan ayat Alkitab karena saya historis teologis gitu Pak. Nah, kemudian tadi saya menemukan mengenai di latar belakang masalah. Mengapa saya realisasikan di poin pertama tadi mengertikan koinonia, diakonia, dan marturia? Karena gereja saat ini pun tidak terlalu mendalam pemahamannya akan tugas gereja. Ya, apalagi di GBKP ada kabit diakonia, kabit marturia, kabit diakonia. Tidak tahu artinya apa dalam artian perrealisasian Pak, sehingga saya menjelaskan dalam arti pengertian tadi di dalam paper sebelumnya. Jadi setelah saya jelaskan pengertiannya, saya tarik sejarahnya, saya tarik teologianya, saya implikasikan. Seperti itu pemahaman saya Pak. Maka saya tadi benar-benar, oh ini rupanya hal baru yang saya temukan dalam kajian eklesiologi Pak. Jadi saya berterima kasih untuk Bapak dalam memberikan penjelasan untuk paper ini Pak. Seperti ini sementara Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti akan saya kirimkan buku panduan SCT yang ada sekarang dan cara mengutip penulisan ilmiah yang saya ajarkan di S1 untuk dibaca dan digunakan sebagai metode penulisan. Walaupun ini belum disempurnakan, tapi kami rapat dosen sudah setuju untuk membarui buku pedoman ini, sehingga nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita sudah harus finalkan penulisan yang baru, yang mutakhir. Nah, tapi sementara ini saya sudah ajarkan ke mahasiswa S1 dalam rangka penulisan skripsi mereka semester depan. Nah, itu mungkin sudah agak terbaru, nanti bisa dibaca dan dibandingkan. Lalu papermu nanti akan saya kirim perbaikannya ke kamu, sehingga nanti semakin mudahlah dipahami ya. Nah ini saya lihat dulu contoh sebentar, nanti akan saya kirim ini kepada Rikia. Ini sebentar. Oke. Sebentar saya kirim dulu. Ini kemudian baru
Oke, ini sudah saya kirim ya. Ada buku pedoman skripsi, lalu ada cara mengutip sumber, lalu materi hari ini saya sudah kirim. Nanti dibaca-baca dulu, lalu diperbaiki, lalu sesuai dengan apa kita kan masih diberi kesempatan untuk perbaikan ya. Lalu perbaikilah itu, lalu nanti kita bertemu pada tanggal 26 Oktober ya. Ini untuk paper kedua nanti dengan gereja dan pendidikan. Itu jadwal kita ya. Perbaikan masih ada lagi nanti perbaikan, Pak? Ada. Jadi silakan nanti perbaiki. Kalau misalnya kamu tidak mau perbaiki, tidak apa-apa. Maka saya akan nilai sampai hari ini. Tidak, Pak. Perbaiki, Pak. Tapi kalau kau perbaiki, maka nilainya setelah diperbaiki. Gitu ya. Setelah diperbaiki, masih ada lagi perbaiki, Pak? Enggak, Pak? Enggak. Sampai situ. Enggak, sampai di situlah. Saya akan menilai perbaikan itu. Karena kita akan masuk nanti pada pertemuan berikutnya membahas gereja dan pendidikan kan? Tanggal 26 Oktober. Iya, Pak. Oke ya. Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti ke depan semakin mempertajam analisa tulisannya ya. Oke, baik ya Riki ya. Salam buat keluarga dan semangat terus ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami mengakhiri pembahasan makalah Riki pada hari ini. Tuhan berkati dia dalam memperbaiki, bahkan untuk melanjutkan penulisan makalah yang kedua. Berkati pelayanannya, berkati istrinya, dan berkati seluruh keluarganya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jujur ya. Ya Pak, izin ya Pak. Yuk.